Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Laboratorium Kimia 1 dengan judul materi pengendapan. Bahan yang digunakan antara lain tawas feriamonium sulfat, asam klorida 4N, amonium klorida 10%, amonium hidroksida 10%, air suling, dan korek api. Peralatan yang digunakan piala gelas, pengaduk, tutup kaca, labu semprot, gelas ukur, kaca arloji, termometer, teku, kaki 3, kaca asbes, neraca, sudip, serta pinset. Teknik cara kerjanya: pertama, kita akan menimbang 0,2 gram sampel tawas feriamonium sulfat, menimbang di neraca kasar, timbang bobot kaca arloji kosong terlebih dahulu, kemudian seimbangkan dengan batu timbang. Jika sudah diperoleh, catat hasilnya, dan kemudian tambahkan batu timbang sebanyak 0,2 gram. Lalu buka botol sampel dan tambahkan sampel menggunakan sudip sedikit demi sedikit hingga neraca seimbang. Jika sudah seimbang, catat hasilnya sebagai bobot kaca arloji dengan sampel, lalu hitung dan tuliskan bobot sampel dari PFA-nya. Kemudian kaca arloji dan bersihkan kembali neraca. Larutkan sampel tersebut. Pertama, tuangkan dulu sampel secara perlahan-lahan ke dalam piala gelas dengan menggunakan bantuan pengaduk. Lalu bilas kaca arloji beserta dengan pengaduknya hingga merata. Kemudian turunkan pengaduk, lalu bilas kembali kaca arloji sekali lagi. Seka ujung kaca arloji dengan cara mengangkatnya, kemudian lihat apakah masih ada sampel di dalam kaca arloji. Kemudian angkat dan miringkan piala gelas. Aduk larutan sampai semua sampel larut. Pastikan larutan menjadi homogen. Lalu encerkan larutan tersebut hingga volume 100 ml. Angkat piala gelas beserta labu semprot, lalu tambahkan air suling melalui dinding. Kemudian turunkan piala gelas, lalu aduk kembali larutan hingga homogen. Jika sudah, tutup piala gelas dengan menggunakan tutup kaca. Kemudian kita akan menambahkan asam klorida 4N sebanyak 3 ml. Siapkan botol pereaksinya, lalu gelas ukur 10 ml. Buka tutup botol pereaksi, kemudian angkat dan ukur pereaksi asam klorida 4N sebanyak 3 ml. Jika sudah tepat 3 ml, kemudian turunkan botol pereaksi dan juga gelas ukurnya. Lalu tambahkan asam klorida 3 ml tersebut ke dalam larutan yang berada di dalam piala gelas. Tempelkan mulut gelas ukur di dinding piala gelas, kemudian alirkan melalui dinding sambil diaduk. Aduk larutan hingga homogen, kemudian tutup kembali larutan, posisikan gelas ukur ke posisi semula. Larutan yang sudah ditambahkan asam klorida tersebut kita panaskan. Nyalakan teklu dengan menggunakan bantuan korek api. Buka keran gas utama secara perlahan-lahan, kemudian atur ketinggian apinya. Setelah itu, birukan nyala apinya. Lalu masukkan termometer ke dalam piala gelas.
Jika sudah, naikkan piala gelas ke atas kaki 3, kemudian masukkan teh clue ke dalam kaki 3. Kembalikan labu semprot ke sebelah kanan. Beberapa hal yang harus diperhatikan. Reaksi pengendap dan pelengkap harus disiapkan selama proses pemanasan berlangsung. Siapkan amonium klorida 10% sebanyak 15 ml. Lalu, ukur di dalam gelas ukur 50 ml hingga tepat volumenya 15 ml. Kemudian, jika sudah, turunkan botol tersebut, bersihkan dan kembalikan keraknya. Lalu ambil botol pereaksi amonium hidroksida 10%. Posisikan botol dan gelas ukur tersebut di sebelah kiri di dekat kaki 3 dengan arah label botol menghadap ke kiri sedangkan arah mulut gelas ukur menghadap ke piala gelas. Panaskan larutan sampai suhu 70-80 derajat Celcius. Matikan teh clue lalu pegang labu semprot, seret tutup kaca secara diagonal lalu balik, kemudian bilas dengan air suling hingga merata. Bilas semua bagian tutup kaca yang terkena uap dari larutan tersebut. Kemudian seka tutup kaca sebelum kita turunkan, letakkan di meja kerja. Kemudian jangan lupa membilas termometer. Angkat termometer, jangan sampai tercelup ataupun keluar dari piala gelas. Kemudian seka ujungnya, letakkan di atas meja kerja. Ingat, pengendapan selalu dilakukan di atas kaki 3 dengan penambahan reaksi pengendap selalu mengalir lewat dinding sambil diaduk. Posisikan tangan kanan mengaduk, lalu tambahkan 15 ml amonium klorida melalui dinding. Aduk terus larutan tersebut, kemudian turunkan gelas ukur ke meja kerja. Lalu buka tutup botol pereaksi, sedangkan tangan kanan tetap mengaduk. Alirkan larutan melalui dinding sedikit demi sedikit sambil diaduk. Endapkan dengan amonium hidroksida 10% sampai pengendapan sempurna. Ciri-cirinya, endapan mengendap di dasar piala gelas, larutannya jernih tidak berwarna, dan ketika terus ditambahkan pengendap, tidak terbentuk endapan baru. Jika sudah tidak terjadi perubahan warna, hentikan penambahan pengendap. Turunkan botol pereaksi pengendap, tutup dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan terus mengaduk. Selanjutnya, turunkan piala gelas berisi endapan, lalu tutup dengan tutup kaca. Kemudian amati endapan yang sudah terbentuk. Apakah sudah sesuai dengan ciri-ciri endapan sempurna yang telah dijelaskan tadi? Amati juga endapannya berbentuk seperti apa, warna endapannya, serta warna larutan yang terbentuk. Bersihkan botol pereaksi lalu kembalikan ke rak pereaksi. Jangan lupa cuci dan keringkan termometer sebelum disimpan kembali. Berikut adalah endapan sempurna yang terbentuk, yaitu FeOH 3 kali. Kira-kira endapan yang terbentuk tersebut termasuk ke dalam jenis endapan yang mana ya? Tuliskan laporan hasilnya di data pengamatan yang berada di dalam laporan harian. Sekian.